Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, dan Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga setiap langkah kaki kita dari kediaman kita masing-masing menuju majelis ini Allah ganjar dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat yang kedua untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita, beserta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kepada sahibul, semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan hadis yang ke-14 terkait hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra saubahu khulaya, muttafaqun alaih. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Dan sudah kita bahas tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian kita tambahkan ada berpakaian dan sedikit pertemuan di kesempatan ini. Untuk mereview apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, maka ada baiknya kita ulang kembali poin-poinnya, apa yang sudah kita pelajari terkait tentang adab-adab berpakaian dan berhias. Selain yang kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu tidak memanjangkan kain, celana, sarung dan yang semisalnya melebihi mata kakinya. Yang pertama adalah niat berpakaian itu ikhlas karena Allah dan karena mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak riya, tidak sombong, tidak untuk pamer, dan seterusnya. Karena setiap kali kita berniat karena Allah, kemudian karena mengikuti sunnah Nabi-Nya, maka pakaian yang kita pakai, yang itu adalah adat kebiasaan kita sehari-hari, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana datang kaidah, sebagaimana yang kita bahas kemarin, al-adatu tanqalibul ibadat bin niyatis shalihat. Adat kebiasaan kita berpakaian, makan, minum, berjalan dan seterusnya akan berubah nilainya jadi ibadah jika diiringi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membaca bismillah ketika memulai perkara-perkara yang baik untuk mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan dengan doa memakai pakaian
baik pakaian itu baru atau pakaian yang biasa kita kenakan. Yang subhanallah, jika kita membaca doa memakai pakaian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang membaca doa untuk berpakaian, maka dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini nikmat dari Allah. Kita berpakaian menutup aurat kita, ternyata ketika kita membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hada saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mendahulukan tangan atau bagian yang kanan. Ketika kita pakai baju, pakai celana, maka disenangi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menggunakan hal-hal yang baik, dimulai dengan yang kanan sebagai bentuk penghormatan dengan yang sebelah kanan. Kemudian yang kelima, ketika melepasnya dengan kiri. Jadi ketika melepasnya itu kakinya juga kanan misalnya yang kiri dulu. Dan yang terakhir kemarin yang poin yang keenam adalah gunakan pakaian yang halal, baik dari cara memperolehnya, harta yang kita peroleh untuk membeli pakaian itu halal sumbernya, atau yang kedua, pakaian itu tidak yang terlarang untuk dibeli atau dipakai. Sehingga kedua ini adalah sesuatu yang menjadi tuntunan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, ini 6 poin yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita tambahkan pada poin yang ketujuh. Apa adab dalam berpakaian dan berhias? Yaitu pakaian dan berhias, pakaian kita yang kita pakai itu adalah tujuannya untuk menutup aurat. Jadi pakailah pakaian yang pakaian itu tujuannya apa? Untuk menutupi aurat kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam Sahih Muslim di hadis nomor 338 dan yang selainnya, la yanzurur rajulu ila auratir rajul. Janganlah seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki yang lain. Wala melihat auratnya wanita yang lain. Wala yugdir rajulu ila rajuli fi saubi wahidin. Dan janganlah laki-laki itu satu selimut dengan laki-laki yang lain. Wala tuqdi al mar'atu ilal mar'ati fi saubi wahid. Dan jangan pula wanita satu selimut tidurnya dengan wanita yang lain. Jadi Islam jamaah sekalian sudah mempreventif, ya, jaga-jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan aurat ini. Maka tidak boleh saling memandang. Ya, jangan mentang-mentang podo lanange gitu, ndak apa-apa podo lanange. Ndak boleh. Atau sama perempuannya tidak boleh. Ya, juga dihindarkan jangan tidur satu selimut. Ya, subhanallah, Islam sudah menjaga betul bagaimana aurat antar sesama jenis itu tidak boleh terlihat, pun demikian dengan sesama jenis pula. Lalu di mana auratnya laki-laki dan di mana auratnya perempuan? Maka di sini ada beberapa atau dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Aurat laki-laki atau sesama laki-laki itu dimulai dari pusar sampai lutut. Ya, dari pusarnya sampai lututnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah. Karena di antara pusar sampai lutut itu aurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat dari ulama-ulama Hanafiyah, berpendapat bahwasanya pusar itu sendiri bukan aurat. Karena antara pusar dengan lutut berarti pusarnya tidak masuk. Sehingga kata ulama-ulama Hanafiyah, di bawah pusar itu baru aurat, yang pusarnya sendiri tidak. Kemudian pendapat yang adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah dan pendapat Hambaliyah, mereka berpendapat lutut dan pusar itu bukan aurat. Karena yang aurat itu antara keduanya. Ya, antara keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang di atas lutut merupakan bagian dari aurat dan apa saja pusar itu bagian dari aurat. Artinya pusarnya sendiri, lututnya sendiri bukan aurat, tapi di antara keduanya itu aurat. Sebab ulama-ulama Hanafiyah menyebutkan pusarnya tidak, lututnya aurat.
Bisa dipahami ya? Ya. Mana yang kuat? Yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan aurat laki-laki, sesama laki-laki ya, itu antara pusar dan lutut. Jadi pusarnya tidak termasuk, lututnya tidak termasuk. Dan ini termasuk jumhur ulama. Ya. Jadi kalau misalnya terlihat lututnya, tidak mengapa. Walaupun bagi para tolib, para penuntut ilmu, hendaknya tidak bermudah-mudah untuk memperlihatkan bagian lututnya. Ya, karena nanti kalau sering terlihat lututnya, nanti khawatirnya rasa malunya berkurang. Ya. Aksannya kalau bercelana, misalnya mau nyantai-nyantai gitu ya, bukan celana resmi, maka paling tidak 7/8 celana di bawah lutut. Ya. Di bawah lutut. Lalu bagaimana dengan paha? Aurat tidak? Ya. Kalau kita lihat yang sedang ramai sekarang, sampai direwangi kadang melean-melean, sekarang sudah masuk babak 16 besar ya. Ya. Yang mengikuti beritanya, itu kan terlihat pahanya. Apakah paha termasuk aurat? Nah, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyebutkan paha itu tidak termasuk aurat. Ini sebagian pendapat dari Malikiyah dan satu pendapat di antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sementara pendapat yang lain jumhur menyebutkan bahwasanya paha itu termasuk aurat. Tapi auratnya aurat bukan aurat besar. Yang rojih mana? Yang rojih adalah paha termasuk bagian aurat. Karena tadi disebutkan di bagian pendapat kedua tadi bahwasanya aurat itu adalah antara pusar dengan lutut. Nah, di dalamnya berarti termasuk paha kan? Nah, paha itu lebih untuk dijaga. Walaupun kadang-kadang orang masih terlihat pahanya, tapi itu termasuk aurat kecil. Aurat besarnya di atasnya. Tapi untuk berhati-hatinya karena kuatnya pendapat-pendapat kalangan ulama terkait aurat itu paha termasuk aurat apa tidak, maka lebih baik dijaga pahanya tidak terlihat. Apalagi sebagai seorang penuntut ilmu, ya, orang yang mungkin punya kedudukan, itu ahsannya adalah tidak bermudah-mudah memakai celana, mohon maaf mungkin yang ketat atau terlalu longgar di atas lututnya sehingga memungkinkan pahanya terlihat. Ya, kita lebih menjaga muruah kita, lebih menjaga kehormatan kita, itu lebih dikedepankan. Ya. Jadi terlepas dari perbedaan kalangan ulama, maka menjaga itu lebih diutamakan. Lalu bagaimana dengan aurat wanita? Sebagaimana dalil yang datang pada kita dari Al-Qur'anul Karim di surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, kepada para wanita, apa? Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu apa? Lebih mudah mereka dikenali dan lebih apa? Menjaga agar mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena nanti jamaah sekalian, terkhusus ibu-ibu, karena ini membahasnya aurat khusus ibu-ibu, nanti di hari kiamat itu ada dua kelompok umat manusia yang kata Nabi SAW, "Sinni min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum." Nanti di hari kiamat ada dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, kata Nabi SAW. Siapa yang pertama? Siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas. Kelompok pertama itu orang yang bawa cambuk seperti ekornya sapi kemudian mencambuki orang-orang. Ya, berbuat zolim, berbuat aniaya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghuni neraka siapa? Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Berlenggak-lenggok, berjalan menggoda kaum laki-laki.
ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Di atas kepala mereka ini seperti punuknya unta yang sedang berjalan. Kayaknya sifat seperti ini di zaman kita ini banyak. Ibu-ibu itu kalau pakai jilbab itu, ini ada ininya, apa namanya? Apa itu? Saya nggak tahu kok, kadang itu kayak bedol gini di belakang. Ya bukan belangkon ya, kalau laki-laki belangkon ini. Ya, saya nggak tahu apa namanya itu. Itu terlihat betul ya Mas sekalian. Kalau jalan itu ini goyang-goyang, ya seperti punuknya unta itu. Ternyata betul Nabi sudah mensifati ini yang beliau belum pernah melihat sebelumnya. Loh, mengapa kok mereka itu berapi disebut telanjang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mereka menjadi penghuninya neraka. Yadkhulna al-jannata. Mereka tidak akan masuk surganya Allah. Wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Dan mereka tidak bisa mencium harum wanginya surga. Padahal harum wanginya surga itu bisa dicium jarak sekian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang seperti ini jemaah sekalian, ya, bisa terhalang masuk neraka selama-lamanya atau bisa terhalang masuk neraka kemudian baru masuk belakangan gitu. Tergantung kemudian dia, kalau dia menghalalkan bolehnya tidak pakai hijab misalnya, menghalalkan orang yang pakai pakaian tipis dan seterusnya, maka dia termasuk golongan yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka tidak masuk surganya dia dengan sebab dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia berbuat dosa besar, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada potensi dia masuk surga, entah kapan masuknya. Tapi endingnya masuk surga gitu ya. Nah, menurut hadis ini dan ayat Al-Ahzab yang kita bahas tadi, ada dua pendapat di kalangan ulama terkait auratnya wanita itu mana yang boleh dilihat. Golongan ulama Hambali, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat auratnya seluruh tubuhnya. Ya. Ulama ya Hambali, ya Hanabila itu berpendapat aurat wanita itu seluruh tubuhnya. Sehingga kemudian Imam Syafi'i sendiri berpendapat muka itu termasuk aurat yang harus ditutup. Sehingga dipakailah kemudian niqab. Ya, padahal di negeri kita banyak yang bermazhabnya apa? Syafi'i ya. Ya, tapi jarang yang kita lihat pakai niqab. Sementara pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah sebagiannya, mereka berpendapat seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, di sini ya ada pendapat demikian. Sehingga kita harus berlapang dada ya. Tapi kalau misalnya muncul fitnah, muncul sesuatu yang membahayakan kaum wanita dengan sebab parasnya dan seterusnya, maka menutup wajah itu lebih didahulukan dibanding dengan membiarkannya. Dan alhamdulillah di musim pandemi kemarin banyak yang sudah menutup wajahnya dengan apa? Pakai masker. Alhamdulillah ya. Sehingga mudah untuk menerapkan walaupun tidak dengan niqab yang sebagaimana dipakai oleh mereka yang memakai cadar. Maka ini sudah bisa keluar dari perselisihan di kalangan ulama. Sehingga dari dua pendapat ini dan dari hadis serta ayat yang kita bahas di awal tadi, kita ketahui bahwasanya aurat wanita itu mana saja? Kaki termasuk? Kaki aurat. Sehingga ibu-ibu jangan bermudah-mudah menunjukkan kakinya kepada orang ajnabi, orang asing. Ya, selain mahramnya, maka jangan bermudah-mudah menunjukkan kakinya ya kepada orang asing. Wah, enggak usah dong, cuma lijo depan aja. Memang orang lijo itu memang bukan orang asing. Orang asing. Hati-hati ya Mas sekalian ya. Lengan termasuk aurat, termasuk aurat. Maka jangan bermudah-mudah menyingsingkan tangannya untuk berkebun. Ya. Dilihat sama tetangga, dilihat sama orang lain, ya ditutup jawab. Ini termasuk aurat soalnya. Masuk
rambut apalagi. Jadi yang nampak itu tidak boleh dibuka karena ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini menunjukkan sebagaimana sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada para wanita yang berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Alla tusyriki billahi syai'an. Baiat apa mereka? Baiat untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tasyriki, berbaiat untuk tidak mencuri. Wala tazni, berbaiat untuk tidak berzina. Ya. Wala taktuli waladik, berbaiat tidak membunuh anak-anak. Kemudian yang keempat, yang kelima, wala ta'ti bibuhtan, yaitu apa? Membuat tuduhan-tuduhan palsu, fitnah. Taftarinahu baina yadaik warijlaka wala tanuhi, yaitu tidak boleh meratap, yaitu niyahah, orang menangis berlebihan ketika kerabatnya atau meninggal siapa saja, kemudian dia meratap berlebihan, itu dilarang. Ya, wala tabarruji rujal jahiliyah al-ula, dan tidak boleh tabarruj bagi wanita bersolek, berdandan sampai kemudian lepas dari auratnya, terlihat dan seterusnya, maka ini termasuk dosa. Yang menarik jemaah sekalian, hadis ini menyebutkan deretan dosa-dosa yang jika dilanggar itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, syirik, kemudian mencuri dan seterusnya. Lah, tabarruj itu dimasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian akhir dari rentetan dosa-dosa besar baiatnya wanita tadi. Ini menunjukkan orang tabarruj, bersolek hingga menampakkan auratnya yang tidak untuk dia nampakkan, maka termasuk dosa besar. Ya, bisa dipahami ya untuk ibu-ibu ya, maka jangan bermudah-mudah ya untuk menunjukkan auratnya. Lalu apa adab yang khusus bagi wanita? Tadi kita secara umum menyebutkan wanita itu auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah atau telapak tangan, atau pendapat yang lain adalah seluruh tubuhnya. Secara khusus pakaian wanita itu harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Apa maksudnya? Yaitu pakaian wanita yang ketika dipakai itu justru memperindah bentuk dirinya hingga kemudian jadi fitnah bagi laki-laki. Orang tidak tahu bentuk tubuhnya wanita ini, tapi ketika wanita itu pakai pakaian itu kemudian jadi indah, nah ini jadi fitnah. Sehingga pakaian seperti itu tidak boleh dipakai. Termasuk pakaian yang berwarna-warni, ngejreng, ya menjadi perhatian kaum laki-laki, lihat lewat gitu langsung mata orang pada mandang semua. Berarti pakaiannya fungsinya untuk berhias bagi dirinya. Atau banyak yang kelap-kelip pakai apa itu? Apa namanya itu? Kecil-kecil itu? Bukan manik-manik, apa namanya? Ibu paham itu. Payet. Nah, pakai payet itu kan kemerincing-kemerincing, kalau kena cahaya itu ya kayak lampu spotlight gitu. Nyala itu bajunya orangnya. Nah, seperti ini jangan. Karena Allah memerintahkan apa? Wala yubdina zinatahunna. Jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Disuruh nutupi lah, kok pakaiannya untuk nutupi malah justru untuk berhias gitu loh. Maksudnya gitu, ya. Kemudian yang ketiga secara khusus yaitu tidak tebal, kainnya harus tebal, tidak tipis. Kemudian tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Secara khusus wanita itu pakaiannya harus tebal. Jenis kainnya itu harus tebal. Karena ada pakaian itu yang dipakai itu sifatnya jatuh. Nah, karena ada itu, saya nggak tahu namanya apa ini. Sehingga kalau dipakai akan bentuk tubuhnya orang. Gemuk ya kelihatan gemuk, kurus ya kelihatan kurus. Padahal fungsi pakaian itu apa? Nutupi aurat di dalamnya, sehingga tidak tersifati bentuk tubuhnya wanita gitu. Lah apa fungsinya pakaian? Kemudian ya mohon maaf, ya full press body. Ya enggak ada fungsinya nutup aurat itu, untuk apa pakaiannya? Ya sama di hadis tadi itu, sama seperti orang pakai pakaian sejatinya dia telanjang. Cuma pakai kulit nempel di badannya, tapi bentuknya kelihatan, dia kurus ya kelihatan kurus, gemuk ya gemuk misalnya gitu. Nah, yang seperti ini tidak dibolehkan.
Jadi pakaian wanita secara khusus itu tidak boleh tipis, tidak boleh membentuk anggota tubuhnya. Kemudian yang berikutnya, tidak memakai parfum yang berlebihan hingga kemudian menjadi fitnah kaum laki-laki. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud nomor 4173, di Tirmizi nomor 2786 dengan sanad sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat fa farrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang pakai harum-haruman kemudian melewati kumpulan laki-laki, kemudian tercium baunya oleh laki-laki tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya zaniyah, dia seorang pezina. Jadi ibu-ibu kalau pakai parfum jangan yang strong, karena sifat parfum laki-laki dengan wanita itu berbeda. Ya, ibu-ibu parfumnya lebih soft, bapak boleh strong. Karena demikianlah sifat parfum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Baihaqi, wa inna tibar rijal ma dhahara rihuhu wa lam yadhhar launuhu ala inna tiban nisa ma dhahara launuhu wa lam yadhhar rihuhu. Parfumnya laki-laki itu enggak nampak, enggak bekas, tapi baunya kelihatan. Tercium baunya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau lewat, maka kalau beliau sudah lewat, baunya harum itu masih ada di tempat tadi. Sehingga orang-orang bisa mensifati, oh Nabi barusan dari sini ya. Dari mana tahu? Baunya harumnya Nabi masih di sini. Nabi udah lewat itu. Ya, saking kuatnya baunya, saking harumnya, itu sifatnya parfumnya laki-laki. Sementara sifat parfum wanita itu warnanya jelas. Jadi kalau dipakai itu memang berwarna, tapi harumnya itu tidak kelihatan. Jadi kalau pilih parfum itu ibu-ibu cari yang soft. Maka ketika Nabi membahas tentang adab pergi Jumatan, karena Jumatan itu disyariatkan pakai parfum, dalam satu riwayat menyebutkan kalau engkau tidak menemukan parfum maka pakailah parfum istrimu. Ini menunjukkan apa? Parfumnya laki-laki dengan wanita berbeda soalnya gitu loh. Sehingga kalau kita nggak punya parfum, kalau toh kehabisan parfum kita, maka boleh pakai parfumnya istri gitu loh maksudnya. Karena apa? Sifatnya parfum istri itu berbeda. Dia lebih soft, sementara laki-laki lebih keras baunya, lebih terasa. Ya. Kemudian yang kelima, secara khusus adab berpakaian wanita itu lebar dan longgar. Jadi tadi tebal, tidak membentuk lekuk tubuh, kemudian lebar dan longgar. Jadi pakaian wanita itu longgar, tidak sempit, ya, tidak sempit. Nah, ini yang ketujuh tentang aurat yang harus ditutupi. Adab yang kedelapan, kalau berpakaian maka berpakaianlah jangan pakaian suhroh. Pakaian suhroh. Apa itu pakaian suhroh? Kata Nabi SAW dalam Abu Dawud nomor 4029, beliau mengatakan, man labisa sauba suhrah fid dunya albasahullahu sauba madallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang pakai pakaian suhroh di dunia, maka Allah akan memberikan pakaian hina dina di hari kiamat kelak. Al jaza min jinsil amal. Balasan sepadan dengan amal yang dia perbuat. Pertanyaannya, pakaian suhro itu kayak apa? Pakaian suhro itu disebutkan oleh para alim ulama kita, yaitu pakaian yang membuat si pemakainya menjadi tenar. Boleh dari karena bahan kainnya, mungkin karena modelnya, mungkin karena pakaian daerah tersebut. Kan banyak kita kadang menjumpai pakaian orang itu nggak lazim di kampung kita atau di daerah kita nggak lazim pakaian itu, nggak pernah kita jumpai kecuali di daerah yang lain gitu yang jauh. Maka itu termasuk suhro. Kenapa? Yang memakainya menjadi orang tenar. Paham maksudnya ya? Suhro itu bukan berarti pakaiannya harus mahal, tidak, nggak harus mahal.
Tapi pakaiannya juga bukan harus aneh, enggak. Tapi pakaian yang tidak lazim dipakai, baik dari segi jenisnya, bahannya, atau bentuk modelnya. Tapi kalau pakaian itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut, walaupun mungkin jarang dipakai oleh masyarakat yang lain, maka itu bukan sukhro. Contoh, pakai jubah. Itu bukan sukhro. Kenapa? Walaupun di masyarakat situ tidak orang pakai jubah, tapi orang itu banyak melihat jubah di tempat lain, gitu loh. Sehingga kalau kita pakai pun nggak aneh. Wah, antum pakai itu di masjid, ya biasa-biasa aja lah. Ya, biasa-biasa aja. Jadi sukhro itu kata para alim ulama bisa bukan harus yang mahal gitu loh. Termasuk pakaian yang lusuh pun itu masuk sukhro. Contoh, pakaiannya supaya dia terlihat sebagai orang yang abid, yang ahli ibadah, hingga pakaiannya nggak pernah dicuci, nggak pernah disetrika, gitu ya. Ya mungkin habis diuntel-untel itu dipakai, gitu kan terlihat. Kalau habis disetrika mandak kan kelihatan. Untuk menunjukkan apa? Wah, orang ini nggak sempat ngurus kayak gitu. Isinya ibadah dong. Nah, cari apa? Cari populer. Intinya sukhro itu cari popularitas. Ya, cari. Kalau seperti itu dilarang. Ya, dalam agama kita dilarang menggunakan pakaian yang seperti itu. Nah, yang kesembilan, adab dalam berpakaian dan berhias dalam rangka menunjukkan nikmat Allah dalam berpakaian. Tunjukkan kalau kita ketika berpakaian ini nikmat dari Allah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang banyak kita hafal di akhir surah Ad-Duha, apa? Dalilnya? Di akhir surah Ad-Duha. Hafal semua insyaallah. Apa dalil untuk menunjukkan nikmat Allah? Apa? Akhir surat Ad-Duha. Masa mau ujian tahfidz ini? Akhir surat Ad-Duha, jemaah. Apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Allah tunjukkan. Tunjukkan nikmat Allah dengan kita diberi rezeki oleh Allah, kita berdagang, kita bekerja, dapat rezeki dari Allah. Tunjukkan lewat apa? Beli pakaian yang layak untuk kita. Belilah pakaian yang menunjukkan kita diberi rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakaiannya tanda petik, kalau bahasa warung ngelomprot. Ya, pakaiannya ibu-ibu dong, enggak zuhud Ustaz. Saya enggak banyak beli pakaian kok. Ya jangan, dia masih gila. Padahal dia mampu untuk beli pakaian. Karena pakaian itu kalau filosofinya orang Jawa, ajine roko, iku toko busono. Orang terlihat dia wibawa pandak pakaiannya. Dan itu Islam itu pelajaran Islam itu. Ya, bukan pelajaran di Jawa saja. Perhatikan sebuah kisah di Abu Dawud nomor 4063. Seorang sahabat Malik bin Nadhalah radhiyallahu an pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi saubidun. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju yang lusuh, lucek. Faqala, Nabi heran kemudian bertanya, "Alaka malun?" Kamu enggak punya harta ta? Kok pakaianmu kayak gini? Qala, "Na'am." Malik bin Nadhalah mengatakan, punya ya Rasulullah, saya punya harta. Ya, kemudian beliau bertanya, min aimal, mana hartamu? Kalau kamu punya harta, mana buktinya? Wong pakaianmu kayak gitu kok, lusuh, lucek gitu. Maka dia mengatakan, qad atani Allah min ibili wal ghanami wal khayli war raqiq. Kata Malik bin Nadhalah, harta itu ya Rasulullah, aku belikan onta, belikan kambing, beli kuda, beli budak. Loh, kaya enggak orang ini? Kaya. Hartanya itu bisa beli budak kok. Beli kambing, beli onta, ya. Segala macam ternak dia beli. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza ataqallahu malan fal yura asaruhu nikmatillahi alaika wa kalau engkau diberi nikmat sama Allah harta, maka wujudkan nikmat itu berupa apa? Pemberian Allah itu, engkau beli pakaian. Ya. Jadi kalau kita diberi rezeki oleh Allah, beli pakaian yang layak aja Mas. Tapi juga jangan numpuk-numpuk pakaian, gitu loh. Nggak boleh karena di sana ada
Boros, tabzir juga ada, pembahasan tabzir, membuang-buang harta yang tidak pada tempatnya, ada pembahasan sendiri. Tapi dalam posisi kalau kita punya harta, kok kemudian pakaian kita kok seperti itu lusuh, nggak menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang punya harta, ya belilah. Untuk apa harta itu kemudian? Ya jangan alasannya kebanyakan Ustaz ngumpul no gombal. Bukan, yang lama ya kasihkan yang lain yang masih layak dipakai. Jadi kalau ada beli satu ya keluar satu dari lemari. Kalau bisa gitu, atau keluar dua. Ya, jangan satu nanti numpuk lagi satu-satu lagi. Lemari nanti dihisap sama Allah nanti pakaian kita masalahnya. Ya, kita punya pakaian banyak, kemudian nggak dipakai, juga nggak disumbangkan, nanti dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Pakaianmu untuk apa? Kamu beli ini untuk apa? Jangan beralasan ya Allah, buy one get two ya Allah. Saya beli satu tapi gratis dua ya Allah. Jadi banyak sak lemari ya, jangan bilang gitu alasannya. Ya, nah, jadi tunjukkan nikmat Allah dengan pakaian. Ya, ini sebagai bentuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Maka di niat yang pertama tadi apa? Jangan sombong, jangan pamer, jangan nunjukkan branded pakaian kita. Saking sombongnya sampai beli pakaian yang kita pakai itu masih ada nyantol mereknya seharganya itu di sini di lehernya, nggak dipotong lagi. Dipakai kondangan, dipakai untuk acara-acara yang lain supaya apa? Kelihatan mereknya, kelihatan toko mana dia beli, kelihatan harganya lagi. Ya janganlah ya. Nah, yang ke-10 yang antara ada berhias dan berpakaian adalah tidak menyerupai pakaian itu dengan lawan jenis. Karena tidak boleh seseorang itu meniru-niru, menyerupai lawan jenisnya dari segi berpakaian, tingkah laku, ya, berbicara dan seterusnya itu tidak boleh. Laki-laki dilarang menyerupai wanita, wanita demikian pula dilarang untuk menyerupai laki-laki. Karena kebanyakan laki-laki itu ya tidak suka atau jauh dari sifat keindahan dan kelemah lembutan. Maka sifat itu jangan dimiliki oleh laki-laki. Itu sifatnya kaum wanita. Yang secara fitrah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrah seperti itu. Maka jangan dirubah fitrah Allah itu untuk laki-laki, perempuan cuma dua, enggak ada yang tengah-tengah jadi apa? Gender berikutnya yang ketiga enggak ada. Enggak ada. Maka alhamdulillah di Indonesia kapan hari ada kesepakatan dari para ormas termasuk MUI untuk melarang ya salah satu utusan khusus dari sebuah negara yang ingin mempopulerkan ya sebuah gerakan yang keluar dari fitrah. Alhamdulillah ini ya, nikmat dari Allah. Ya mereka sepakat seperti ini supaya negeri kita ini jauh dari bencana. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihin minar rijal binisa. Allah Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian pula sebaliknya Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi dengan fitrahnya wanita ya seperti itulah wanita. Maka jangan diserupai dengan laki-laki. Kalau fitrahnya wanita itu laki-laki rambutnya cepak ya wanita jangan cepak lah. Ini dikira nanti bapak-bapak nanti. Saya pernah itu beli makanan gitu ya. Pelayannya itu rambutnya cepak, badannya gede. Dari belakang saya panggil, Mas, saya pesan 2. Ketika balik, oh iya Pak, perempuan ternyata semua. Badannya keker gitu. Langsung saya minta maaf Mbak. Saya pikir mas tadi. Betulan itu. Saya pikir laki-laki betul sampai saya malu. Karena sosoknya dari belakang itu keker gitu. Rambutnya cepak lagi. Di lain kesempatan saya pikir dia perempuan, ternyata laki-laki, rambutnya panjang. Ya, kalau jadi endorse-nya salah satu sampo mungkin dia terkenal mungkin. Karena rambutnya bagus ya. Dia rajin sekali, ya. Rajin merawat lah, krimbat dan seterusnya. Panjang rambutnya, nggak pernah dipotong katanya. Nah, ini seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Karena dia termasuk orang yang ada potensi untuk tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Baihaqi? Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waddayus.
yaitu laki-laki suami yang dayus. Apa dayus? Yaitu laki-laki yang tidak punya rasa kecemburuan ketika keluarganya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak diingatkan istrinya keluar nggak pakai hijab, dibiarin saja. Ya, banyak kemungkaran di rumah saja, namanya suami dayus. Itu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, warijalatun nisa, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Nah, berarti ini ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut la'ana Rasulullah atau la'ana Allah, berarti termasuk al-kabair, dosa besar. Maka pakailah pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis. Ya. Maka tidak sangat disarankan ibu-ibu itu pakai celana panjang. Karena celana panjang itu hanya untuk daleman saja. Karena celana panjang itu untuk laki-laki secara dohir. Nah, ibu-ibu pakai baju kurung yang panjang, itu fitrahnya. Ya, maka jangan dirubah seperti itu. Yang ke-11, adabnya adalah pakaian itu tidak menyerupai pakaiannya orang kafir atau orang-orang yang pelaku maksiat. Berpakaian, berhias, jangan niru-niru satu kaum yang kaum itu adalah orang-orang yang dilaknat sama Allah atau pelaku-pelaku kemaksiatan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abu Dawud, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Dia bukan kaum itu, tapi niru-niru cara berpakaiannya, maka dilarang. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu pakaian orang-orang ahlul zimmah, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang hidup di negeri Islam itu dibedakan dengan pakaiannya orang Muslim. Ada 10 atau lebih peraturan dari Amirul Mukminin saat itu untuk membedakan antara orang Islam dengan orang ahli dhimmah. Di antaranya adalah pakaiannya orang kafir, ahli dhimmah, baik Nasara maupun orang Yahudi, itu kalau pakai baju, karena pakai pakaian jubah itu kan pakaiannya orang kebiasaan orang Arab. Entah dia Yahudinya, entah dia Nasraninya, itu jubah. Apa yang membedakan? Disuruh pakai ikat pinggang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi untuk membedakan dia orang ahli zimmah, orang kafir yang masuk dalam ikatan perjanjian dengan negeri Islam yang ada di dalam situ, maka mereka disuruh pakai ikat pinggang. Untuk membedakan, oh dia orang Muslim, dia bukan orang Muslim. Pakaiannya podo kok. Abu Jahal ya pakai jubah kok. Abu Jahal pakai jubah, sama. Pakaiannya orang saat itu. Nah, untuk membedakan itu Umar apa? Kasih peraturan. Artinya apa? Dibedakan. Maka jangan ditiru-tiru pakaian seperti itu, gitu loh. Ya, pakaian yang menjadi khasnya orang-orang ahlu kitab itu orang Islam tidak boleh pakai. Ya, atau pakaian yang bercorak ada tanda-tanda simbol agama mereka, itu juga nggak boleh. Karena termasuk apa? Syiar. Nggak boleh. Ada apanya? Ada salibnya. Atau pakai kaos olahraga, lambang klubnya ono gambar salibe. Aduh, ngefans sama klub bola tadi masalah ya, sama apa sama negaranya. Ternyata lambangnya ada salibnya, jangan dipakai ya. Tanpa kita sadari kita menyerupai kaum tersebut. Ya, maka berhati-hatilah untuk urusan seperti ini. Termasuk pakaian-pakaian apa yang mirip dengan pakaiannya pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu pakaiannya itu enggak ada lengannya gini. Jadi masuk semua ke dalam. Ini menjadi ciri khasnya. Bagaimana kalau pakai celana panjang? Masuk tasawuf enggak? Celana panjang, pantalon yang kita pakai ini. Itu pantalon itu sudah menjadi pakaian seluruh umat. Sehingga tidak lagi mencirikan itu pakaian satu agama tertentu. Sehingga boleh dipakai. Asal tidak isbal, maka silakan dipakai. Karena celana pantalon itu sudah umum dipakai di negeri-negeri manapun sudah pakai. Di negeri-negeri Islam, di negeri-negeri Barat, pakaian itu umum. Jadi bukan khusus saja punya orang tertentu. Tapi kalau pakaian itu khasnya mereka, maka kita nggak boleh pakai. Contoh, pakai kopiah cuma di sini tuh. Ada khasnya siapa ini? Orang Yahudi. Ini nggak boleh dipakai. Ya. Tapi kalau umum pakaian itu tidak menjadi klaimnya tertentu, maka boleh dipakai. Tapi kalau itu klaimnya tertentu, termasuk agama tertentu, maka kita nggak boleh pakai. Nanti kalau kita pakai niru, kena mantasaba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Nah,
Yang ke-12, kemarin sudah kita singgung, kita ulang kembali. Yang ke-12, disunnahkannya memakai pakaian berwarna putih. Sunnah memakai pakaian berwarna putih dan sunnah memakai pakaian berwarna hijau. Ya. Kenapa kok hijau putih disukai, hijau disukai? Karena pakaian putih itu adalah pakaian terbaik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pakailah kain kafan kalian dengan warna putih. Jadi sunnahnya itu kain kafan itu warnanya putih. Walaupun ada sunnah tambahan, yaitu apa? Pakai satu di antara 3 lapis itu pakai kain hibaroh. Kain putih yang bergaris putih. Ya, satu di antara 3 lapis itu pakai yang kain hibaroh yang bergaris-garis putih. Lagi pula kalau putih itu lebih bercahaya. Kalau kotor sedikit cepat dicuci. Kalau kita pakai yang gelap, seminggu pun kita nggak akan tahu kalau itu kotor pakaian kita. Dipakai terus. Putih sehari dipakai kotor, langsung cuci lagi. Sehingga kalau dipakai lagi lebih terlihat bersih. Itu mengapa disukai. Hijau mengapa disukai? Karena hijau pakaiannya penghuni surga. Ya. Bukan berarti selain warna putih dan hijau tidak boleh loh ya. Yang disalahpahami. Berarti abu-abu tidak boleh Ustaz. Yang lainnya enggak, bukan gitu. Tapi kalau mau pakai putih dan hijau itu lebih disukai. Yang ke-13, tidak menggunakan pakaian berwarna merah. Perkara warna merah ini ada 7 pendapat yang disampaikan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan pakaian berwarna merah mengapa tidak boleh. Ada pendapat satu, boleh secara mutlak. Ini pendapat pertama. Yang kedua, melarang secara mutlak. Karena banyak pendapat, jadi kita sebutkan semuanya. Yang ketiga, makruh kalau menggunakan kain yang kainnya merah menyala. Kan ada itu merah itu, ada merah bata, merah hati, merah darah, merahnya merah nyala. Ada yang merah nyala seperti itu. Ya. Tapi kalau warnanya redup, tidak apa-apa. Yang keempat, makruh kalau kain merah itu dipakai untuk maksud berhias dan sukhro. Nah, masuk pada poin yang di awal-awal tadi. Ya. Jadi merahnya dipakai itu aneh gitu loh. Ini enggak lazim merah kayak gini. Berarti masuk sukhro, bukan warna merahnya saja yang kena. Tapi populernya yang terlarang. Yang kelima, dibolehkan jika dicelup dengan warna merah yang sebelumnya bukan warna merah. Jadi pakai apa? Diwenter kalau bahasa kita. Ya. Aslinya dia bukan warna itu, tapi dicelup dengan warnanya keluar warna merah. Maka ini pendapat yang kelima tidak mengapa. Pendapat keenam, berlaku celupan itu nggak bolehnya kayak kelima, tapi pakai bahan khusus. Itu nggak boleh. Pakai bahan usfur, kayak pewarna, pakai wantek gitu. Itu pendapat keenam ini, kalau pakai itu nggak boleh. Kalau warna yang lain boleh. Yang ketujuh, kalau warna merahnya itu dominan, semuanya merah semua. Nggak ada garis-garisnya, nggak ada motifnya, nggak ada warna lain, isinya merah semua. Ini yang terlarang. Dan pendapat yang ketujuh ini yang lebih mendekati kebenaran. Yaitu apa? Jika warna pakaian itu dominannya merah semua, plus menyala, nggak ada motif yang lainnya. Kita sedang tidak merujuk pada satu pakaian tertentu ya. Tapi ini pakaian secara umum. Ya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena ada orang itu suka, tapi itu yang terlarang. Kalau masih ada motifnya, garis-garis atau warna yang lain selain merah, maka diperbolehkan. Ya, tidak mengapa. Nah, yang ke-13. Yang ke-14, tidak memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Sudah kita singgung pula pada pertemuan yang lalu. Ya, laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Karena emas dan sutra itu perhiasannya kaum wanita yang bagi siapa menggunakannya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat kelak.
Pendapat para ulama menyebutkan mengapa kok tidak dipakai, tidak mendapatkan pakaian itu di surga, ada kemungkinan dia tertahan masuk surga, baru kemudian masuk surga. Atau kemungkinan kedua, dia memang nggak masuk surga. Karena apa? Pakaian tadi itu khusus penghuni surga. Sementara orang yang sudah pakai di dunia, tidak pakai lagi di akhirat. Berarti dia nggak masuk surga. Pakaian dua tadi itu pakaiannya surga. Itu pendapat yang kedua. Dan yang lebih dicondongkan adalah pendapat yang kedua, yaitu ini ancaman bagi orang yang suka memakai perhiasan emas dan sutra bagi kaum laki-laki. Kecuali sutra itu untuk penyembuhan dirinya. Ada orang sakit kulit, kalau pakai kain biasa, sakit nanti kulitnya. Gesekan sama kulitnya, itu menyakitkan dia. Maka kalau alasan itu uzur, maka diperbolehkan. Di zaman Nabi SAW di Sahih Bukhari Muslim ada dua sahabat Zubair dan Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Mereka itu minta izin sama Nabi, rukhsah, kelonggaran untuk pakai sutra. Kenapa? Karena penyakit gatal yang mereka derita dan Nabi memberikan rukhsah kelonggaran untuk keduanya. Artinya sutra itu dilarang kecuali dipakai boleh kalau ada uzur syar'i, yaitu sakit. Apakah ada di zaman sekarang? Ya bisa saja ada. Orang punya penyakit kulit yang dia kalau pakai kain biasa, kain katun dan yang semisalnya sakit kulitnya, ya boleh dia pakai sutra. Sembuh kembali ke asalnya tadi pakai yang kain biasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berapa poin? 15 ya. 14 adab dalam berpakaian dan berhias yang sebagai akhir kesimpulan dari yang kita sampaikan terkait dengan adab-adab ini adalah yang pertama menunjukkan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Beliau itu sederhana aja mas kan. Pakaian beliau khusus untuk Jumatan sama Idul Fitri ya khusus sendiri beliau. Sehari-hari pakaiannya biasa kayak para sahabat yang lain. Tidak ada bedanya antara seperti raja sama rakyatnya tidak. Pakaian beliau sebagaimana yang dipakai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kadang-kadang para sahabat itu ngasih hadiah, ditenunkan kain, kasihkan baju ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan. Terkadang pula pakaian itu yang baru diberikan diminta sama sahabat yang lain, ya Nabi kasihkan pakaian itu. Jadi Nabi untuk urusan dunia pakaian itu beliau sederhana sekali. Padahal ini beliau ini pemimpin besar loh, manusia yang mulia, yang dari tempat kediaman beliau yang sangat sederhana muncul orang-orang yang sangat luar biasa yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua yang terakhir adalah untuk mengikis yang namanya sombong. Karena kalau orang itu punya pakaian bagus, boleh jadi dengan sifat itu muncul ujubnya. Ujub itu merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ujub itu menghantarkan dirinya pada dosa besar berikutnya, yaitu sombong. Ada orang sombong dengan pakaian? Ada. Dalam sebuah hadis disebutkan, ada orang yang berjalan dengan sombongnya, dengan pakaiannya, kemudian Allah membuka bumi, kemudian bumi itu menelan dirinya, dan dia meronta-ronta sampai nanti ditegakkan hari kiamat. Dengan sebab apa? Sebab kesombongan karena pakaian yang dia punya. Jadi ada aja mas Giran. Orang sombong itu bukan karena hartanya, boleh jadi. Dia sombong bukan karena ilmunya, boleh jadi. Sombong karena pakai baju. Ya, bajunya baru, bajunya mahal, terlihat branded, mereknya, teman-temannya biasa-biasa saja. Muncul sifat ujubnya. Oh saya loh, pakaian saya mahal ini. Nah yang seperti ini jamaah sekalian, menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Yang sombong ini adalah cikal bakal penyakit yang ada pada iblis, yang kemudian dirinya muncul hasad. Iblis itu kan sombong karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Mengapa aku harus sujud menghormat pada Adam yang terbuat dari tanah? Sombong muncul. Kemudian apa? Karena hasadnya kemudian muncul rasa tidak syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Hasadnya kenapa? Karena Allah memuliakan Adam, tidak memuliakan iblis. Maka orang yang sombong dengan pakaiannya boleh jadi nanti dia berbuat hasad pada orang lain. Kalau hasad itu dia munculkan jamaah sekalian, itu berbahaya. Hasad kalau dipendam saja mungkin nggak jadi masalah, mungkin cuma loro hatinya dewe gitu aja. Tapi kalau dimunculkan dalam bentuk perilaku itu bisa mencelakakan orang. Apa dalilnya?
kisah dua putranya Nabi Adam alaihissalam, yang satu diterima persembahannya oleh Allah, yang satu tidak terima. Yang enggak diterima kemudian apa? Membunuh saudaranya yang diterima persembahannya oleh Allah. Karena apa? Hasad. Oh, punya saya kok nggak diterima, kok dia diterima, dibunuh. Hasad itu jamaah sekalian akan muncul. Padahal kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hasad itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwanya manusia. Jiwa kita ini semua itu punya sifat hasad. Apa sih hasad? Tidak mau diungguli oleh orang yang sejenis. Baik dari segi ilmu, harta, kedudukan, kita nggak mau diungguli. Kita pasti pengen menang. Ada teman sekantor kok mengungguli kita dari segi jabatan, pasti kita ingin, wah supaya saya. Begitu seterusnya. Ini hasad dalam hati kita ada. Cuma kalau orang itu bisa meredamnya, maka insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau dia perturutkan hasadnya ini, jadi malapetaka untuk dirinya. Semoga adab-adab dalam berpakaian dan berhias ini menjadi pelajaran berharga bagi diri kita, karena akan memunculkan sifat sombong, hasad, dan tidak banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang di bawah kita yang mungkin tidak dalam segi keberuntungan dari sisi berpakaian, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya pakaian yang mungkin lebih, yang sudah kita tidak pakai, sedekahkan untuk orang lain, maka akan menjadi pahala. Andai pakaian itu dibuat untuk ngaji, pakaian itu dibuat untuk sholat, sudah berapa pahala yang kita dapat dengan sebab pakaian yang pernah kita sumbangsihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga pemaparan kita terkait bab tentang pakaian di bagian kedua ini ya semakin menambah ilmu, iman, dan amal kita untuk bekal kita di kemudian hari. Naam, semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin bertanya, baik lewat online maupun yang langsung dipersilahkan. Mangga, ayo gitu. Kaitan warna itu kan putih, hijau, merah. Itu apakah berlaku ini untuk semuanya? Yang kedua, kita dengar jika Nabi sedang turun ke bumi, karena pakaian yang digunakan ke bumi. Jadi kita jarang juga untuk nah, ya tentang pakaian warna tadi itu secara umum itu memang untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk itu kalau bisa pakaiannya itu yang gelap saja. Gelap itu bukan berarti harus hitam ya. Tidak harus hitam. Karena gelap itu bisa merah yang gelap itu kan ada. Ya, merah kan macam-macam ya. Grade warnanya kan macam-macam. Biru juga gitu. Biru mulai dari yang paling tua sampai biru muda itu kan ada semua. Termasuk pula ungu dan yang lainnya. Jadi ibu-ibu wanita itu lebih disarankan dan lebih dicondongkan untuk memakai pakaian yang lebih gelap dibanding dengan bapak-bapak. Apa hikmahnya? Supaya mereka tidak jadi daya tarik dan perhatian kaum laki-laki. Bayangkan kalau ibu-ibu itu pakainya warnanya ngejreng-ngejreng. Ya, misalnya apa? Warnanya pelangi atau hijau miyuki, uap dipakai semua gitu ya. Wah, ini mau karnaval apa mau apa itu ya. Ya, sebaiknya ibu-ibu tidak memakai pakaian yang ngejreng dari segi warna ya untuk meredam pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Itu. Yang lainnya bebas, mau silakan pakai warna apa. Juga putih kalau bisa ya untuk ibu-ibu itu sebaiknya ya rawannya itu kalau putih-putih itu kan lebih menyerap cahaya. Ya, lebih menyerap cahaya. Sehingga kalau putih itu hanya putih saja maka bahaya bagi ibu-ibu. Maka perlu dobelan rangkap-rangkap sekian. Kalau bapak mungkin lebih aman ya. Allahu a'lam bishawab. Terkait dengan pakaian Nabi Isa, Allahu a'lam, saya tidak tahu tentang hadis pakaian Nabi Isa yang kuning, saya tidak tahu. Tapi kalau ada larangan warna kuning memang iya. Karena kuning itu sama dengan yang merah tadi.
Ya, asbabul wurud pelarangannya sama seperti tadi. Mungkin karena dia dicelup ya dengan pakai ja'faron sehingga kemudian muncul warna kuning. Dan kuningnya pun kayak merah tadi, kuning yang nyala. Dominan warna kuning semua gitu. Itu nggak dibolehkan. Tapi saya Allah alam apakah itu dikaitkan dengan perihal kedatangan Nabi Isa alaihissalam, saya nggak tahu hadisnya atau saya yang belum tahu. Jadi saya nggak bisa jawab yang itu tadi. Allah alam. Yang lainnya silakan. Ya, monggo silakan. Nah ini di kalangan masyarakat itu banyak. Ya, ketika mereka ziarah kubur atau mengantar mayit itu diharuskan atau diwajibkan menggunakan warna hitam atau warna hitam. Ya. Sedangkan yang saya tahu adalah kita disuruh menggunakan yang warna putih. Bagaimana Ustaz? Ya, Allah alam itu anjuran dari mana saya nggak paham. Ya, tapi yang jelas itu kebiasaan dari orang-orang ahli kitab di negerinya sono. Ya, orang-orang ahli kitab di negerinya sono itu untuk menunjukkan rasa duka itu menggunakan warna hitam. Kemudian datanglah ke negeri kita, kemudian tertulari kita, sehingga kalau kita takziah atau berduka, warna kita harus yang gelap, terkhusus warna hitam. Padahal tidak ada sunnah seperti itu. Kalau kita takziah, silakan mau pakai warna apa saja, mau warna putih, hijau, terserah. Kalau misalnya adanya siapnya cuma warna hitam, ya tidak masalah gitu loh. Tapi kalau mengkhususkan warna hitam dalam rangka untuk takziah, kita perlu dalil. Dan tidak ada dalil kalau takziah untuk menunjukkan rasa duka cita, pakailah warna gelap hitam. Nah, ada. Itu perilaku orang-orang ahli kitab di negerinya sana, yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga sunahnya apa? Ya silakan pakai warna apa saja, tidak masalah. Kalau ibu-ibu disunahkan hitam bukan berarti kemudian karena dalam rangka untuk takziahnya, bukan. Karena memang pakaiannya mereka seperti itu. Ya, pakaiannya mereka seperti itu. Bukan ketika pas mereka itu ziarah, takziah, kemudian pakai hitam, oh berarti memang sunahnya harus hitam. Enggak, memang ya, cuma jangan dikaitkan dengan takziah. Sehingga itu yang banyak di masyarakat kita juga ya, perkara ini. Penyampaian apa yang kita ketahui, kita orang-orang dekat kita mungkin bisa kita sampaikan perihal Allah alam. Jadi online ada Pak Agus? Belum ada. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu silakan kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Yang di depan saya ada lagi nambah selain Pak Ikrul? Terlanjur punya baju merah, warna merah yang disebutkan di hadis tadi atau gimana? Ya, ya di skip saja kalau gitu. Kalau dikasihkan orang lain berarti kita ngasih dosa sama orang lain. Ya, ya mungkin perlu diselidiki lagi apakah warnanya memang disebut warna yang tadi itu atau warna yang masih ada yang lain-lainnya. Jadi yang nggak boleh itu kalau warna merah memang warna merah dominan, merah semua, merah menyala gitu, nggak ada apa-apa, garisnya nggak ada, hitam putih apa nggak ada gitu. Semua pakaian kaos sama, baju kaos termasuk di dalamnya. Namanya pakaian masuk di dalamnya kaos dan seterusnya. Ya disimpan saja lah.
Kalau dikasihkan orang lain nanti jadi mudarat untuk orang lain. Kita tahu, kasihkan orang yang nggak tahu nanti gimana? Tiba-tiba beli mahal itu ya. Mana ini belinya? Ya kan ada pakaian tuh kadang masya Allah ya harganya tuh ratusan ribu gitu ya. Ya ada yang sampai digitnya sampai juta gitu ya. Saya nggak tahu bahannya seperti apa ya. Sampai harus ada perlakuan khusus dalam mencuci dan seterusnya kan ada itu ya. Itu malah merepotkan kita gitu. Enak yang harganya biasa-biasa aja diucek-ucek di mana-mana bisa gitu ya. Rusak tinggal beli lagi. Ya intinya begini, kalau mau beli pakaian ya monggo silakan, karena Nabi tidak membatasi pakaian itu seperti apa dalam artian luas gitu loh. Tapi juga jangan kemudian kita boros gitu ya. Karena kita bisa menggunakan harta itu untuk yang lainnya. Untuk pos yang lain masih kita banyak manfaatnya untuk yang lain ya. Jangan sampai kemudian harta ini kita habiskan hanya untuk kemudian ya untuk naikkan posisi kita, sosial kita gitu ya. Janganlah. Ya, tapi kalau menunjukkan nikmat Allah, oke, enggak apa-apa. Kan orang itu kan tergantung dengan posisinya kan soalnya. Ada orang yang ya mohon maaf mungkin itu sosial pakai pakaian biasa-biasa sama orang, maka perlu dia pakai pakaian yang untuk menyamai orang-orang di habitnya gitu loh, di komunitasnya. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti saya punya teman ini ya, teman saya sekolah dulu, mulai lama nggak jumpa jadi pengacara. Ya surprise saja kok tahu-tahu jadi pengacara gitu. Karena kita tahu dulu sekolahnya seperti apa. Pernah ke rumah saya itu kita diajak acara teman-teman lama gitu. Jadi cerita hasilnya foto ini dari kasus menangkan kasus ini. Dia cerita kenapa kok dia harus pakai mobil kayak gini, kok nggak pakai mobil di bawahnya kelasnya itu. Karena kalau dia pakai mobil di bawah itu, nanti kalau menangani klien, nanti orang akan ngeremehkan dia. Gitu loh. Ya saya paham, alur pembicaranya saya paham. Artinya apa? Sesuai dengan komunitasnya, sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu. Dia mampu beli itu ya silakan, tidak masalah. Nah, kita mampu beli pakaian dengan harga sekian, dengan penghasilan kita, kemudian lingkungan kita seperti itu, membutuhkan kita seperti itu, salah silakan pakai. Tapi kalau lingkungan kita, ya mohon maaf mungkin biasa-biasa saja, ya jangan kemudian kita naikkan grade kita, yang dalam rangka untuk apa? Untuk cari populer, untuk cari, ya apalah, sebaiknya tidak. Hidup sederhana itu lebih dikedepankan gitu dalam hal ini. Disilahkan pakai beli baju, silakan, monggo ya. Mau merek apa saja, model apa aja silakan, tapi sesuai dengan tuntunan syariat tadi, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Iya. Ya, tanya ke Pak Iko semua ini. Lama enggak jumpa, tahu-tahu jumpa tanya terus ya. Ya, silakan. Kalau punggungnya tangan itu aurat enggak? Punggungnya tangan. Punggung tangan mana? Ini ya? Oh. Ya, telapak tangan. Ya, maka kalau pakai baju perempuan ini ya, ditutup sampai sini. Kan ada pakaian ini sampai sini kan ada. Terus pakai apa namanya? Sarung terus talian gini. Ada seperti itu. Sehingga yang kelihatan nampak telapaknya saja. Punggungnya tertutup. Karena ini termasuk bagian laras terusannya baju ini ada yang kayak gini, terus masuk ke selanya sini. Pakaian-pakaian yang syar'i itu modelnya kayak gitu. Kalau dia mau pakai sarung tangan ya monggo silahkan. Dalam rangka untuk dia menerapkan pendapat yang lainnya, yaitu seluruh tubuhnya termasuk telapak tangan. Tapi kalau bisa ini punggungnya ini tertutup, cari pakaian yang modelnya seperti itu. Ada kok. Saya pernah lihat soalnya. Istri saya juga pakainya model kayak gitu soalnya. Saya lihat, ada gitu. Karena saya biasa yang nyantol ke tangannya soalnya. Itu ada, seperti itu ada. Jadi pakai pakaian yang seperti itu sehingga punggungnya tertutup. Karena yang boleh kan sini toh. Telapak kan. Nah, telapak kan sini. Ini punggung, ini berbeda. Kalau kedua tangan itu baru ini sama ini termasuk gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang boleh itu ini sama ini. Maka kalau sholat wanita itu suruh buka. Nah, rukuh termasuk kan. Rukuh kan ada gini, cantolannya gini. Nah, karena yang boleh itu cuma ini saja sama ini. Sehingga punggungnya termasuk yang ditutupi. Pakaian rukuhnya wanita di Indonesia itu lebih lebih menunjukkan kesyariannya. Karena tahu orang Indonesia nggak suka pakai gitu pakaiannya soalnya. Jadi mesti kalau ke masjid cari rukuh. Ada rukuh enggak?
Karena apa? Kalau dia pergi nggak biasa pakai baju yang syar'i gitu loh. Kata pas sholat bingung golek pakaian kayak gitu. Akhirnya di masjid disediakan ruko, dia beli ruko, bawa ruko dan semisalnya. Kalau di luar negeri sana atau di negeri Arab pakai pakaian seperti itu untuk pergi biasa. Sehingga kalau mereka butuh sholat, jamnya sholat ya tinggal wudhu saja. Pakaian yang dia pakai ya dipakai sholat. Kan gitu ya. Kenapa kok di Indonesia tuh yang ada ruko ya? Karena pakaian kita nggak seperti mereka secara sehari-hari gitu ya. Sehingga masih butuh untuk nutupi aurat gitu loh maksudnya. Ya. Nah, kita lihat di rukonya Indonesia itu kayak di channelnya gitu. Kalau saya lihat di ibu-ibu itu di masjid kayak gitu. Nah, jadi jawabannya termasuk aurat tentunya. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Nah, lagi. Masya Allah. Ibu-ibu nggak ada lagi nih. Padahal bahasanya banyak ibu-ibu loh tadi itu. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Auratnya laki-laki, Ustaz. Iya. Ketika berenang itu seperti apa, Ustaz? Sama. Berarti pakai kaos dalam boleh ya? Boleh. Iya, itu aurat besar kita yang termasuk nanti ketika dimandikan itu bagian itu yang ditutup, yaitu. Cuma kalau misalnya sholat atau ke kantor atau acara apalah gitu ya, tutup aurat kita besar sampai lutut. Silakan pakai kaos singlet pergi ke kantor, sholat. Ya sah saja, dia nutup aurat kok. Permasalahannya layak enggak gitu kan? Permasalahannya kita layak apa enggak kayak gitu enggak. Tapi secara minim tutup aurat iya. Jadi kalau renang ya batasnya seperti itu. Jangan ya boleh bertelanjang dada boleh enggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagus pakai kaos itu lebih bagus. Ya, karena kita lebih menjaga kondisi kita itu lebih dikedepankan daripada kita mengambil pendapat yang paling minim gitu loh. Ya, bisa dipahami maksudnya ya. Ya. Misal kita hanya boleh ya, aurat itu cuma dari pusar sampai lutut. Terus apa ya kita kemudian jalan-jalan kemana-mana sampai situ tok? Sarungan, yes, pokoknya segitu tok, selesai. Sholat, Allahu Akbar. Loh kok pakai gitu? Usah kok aurat saya dari lutut sampai pusar. Nah, terus badan ini ya apa? Badan kita ini. Ya enggak. Jadi secara kelayaan tetap kita menggunakan pakaian sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi andai terpaksa tidak ada pakaian lain, sebagaimana Nabi pernah menyebutkan, kalau engkau tidak punya pakaian, maka pakailah pakaian itu diikat. Punya sarung cuma satu. Bagaimana caranya? Supaya tidak terlihat auratnya, maka ditarik di sini, jadi ikatan di sini. Jadi jangan cuma di bawah tok. Supaya apa? Tadi itu badannya tertutup gitu loh. Itu minim loh ya, minim. Artinya kalau kita punya pakaian lebih dari itu, ya tentu kita harus pakai yang layak. Gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi Pak? Agus di Anan? Nggak ada ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di dua bagian tentang adab berpakaian dan berhias ini semoga menambah rasa syukur kita yang pertama pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa pakaian, harta pada kita. Kemudian kita jadikan itu untuk semakin menambah ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang adab-adab makan dan minum sebagaimana yang ada di hadis yang ke-15. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.